Informasi selanjutnya, pemirsa, 3 unit truk box di sebuah gudang perusahaan di Tangerang Selatan, Banten dibawa kabur kawanan maling. Akibat peristiwa tersebut, perusahaan menderita kerugian hingga 1 miliar rupiah. Kamera pengawas merekam saat kawanan maling memasuki area sebuah gudang perusahaan di Jalan Rawabuntu Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang masuk ke dalam area gudang dengan menjebol pintu pagar terlebih dahulu. Usai berhasil masuk dan melihat situasi sepi, 3 pelaku mencuri 3 truk box yang tengah terparkir. Sedangkan 3 pelaku lainnya memantau situasi dengan menggunakan sepeda motor. Pasca kejadian, pihak gudang pun langsung melaporkan pencurian ke Polres Tangerang Selatan. Akibat peristiwa ini, perusahaan mengalami kerugian 1 miliar rupiah karena truk box tersebut berisikan barang-barang perusahaan. Kalau yang kelihatan dari CCTV sih kurang lebih itu lebih dari 6 orang sih Pak. Karena yang mengendarai mobil aja 3 dan motor tuh 3. Kita nggak ngelihat di luarnya ya berapa, karena memang CCTV-nya tuh hanya sampai sini aja sih, gitu. Jadi nggak terlalu jelas kelihatannya seperti apa. Sementara itu, berbekal rekaman kamera pengawas, pihak perusahaan berharap para pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menyamar sebagai juragan domba, Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison berhasil menangkap pelaku perampokan sadis. Kawanan pelaku sebelumnya merampok di rumah seorang lansia pada September lalu. Udah jangan cepet. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan bernama Emet alias Aki. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur. Tertipu dengan penyamaran Kapolsek, pelaku pun tak berkutik saat Kompol Edison berhasil menangkapnya. Sebelumnya, polisi telah berhasil menangkap 1 pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana, bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga, dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk. Sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya, menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya, Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor. Perampokan terjadi pada September lalu, di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya pasutri lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi berhasil menangkap 1 tersangka lagi pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradilah Amalia Najwa. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Jawa Timur setelah 4 hari buron. Tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap 1 lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya dengan nego yang sangat alot. Alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Ini sipil ya? Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban.
Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan, dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Banjir dengan tinggi mencapai 1 meter menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan warga terdampak sementara akses jalan lumpuh. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin Jam berapa tuh Bu? ada jam 4 lah, Jam 4 sore ya? sampai sekarang gede aja itu air. Emang hujannya sejak kapan sih Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Viral di media sosial, pemirsa, kisah pilu seorang korban disabilitas korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh yang kehilangan rumah dan harta bendanya. Berhasil selamat dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Inilah Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang, Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras.